Haus mama siang-siang tidur. Main atuh ke hutan. Aduh, mak pengen rujak sadana tadi, mak. Masa di sini pengen rujak jualan, mak? Kali aja di sini ada yang bisa dirujak dan apa gitu Apa dan. ya kira-kira? Duh, nah hari ini rencananya emak mau ngerujak. Tapi belum tahu nih apa yang mau dirujak sama emak. Mending ngerujak ini aja, mak tuh. Apa? Pohon pisang tuh, pisang apa sih? Pisang kole. Oh iya benar Dan. Oh, untung mata ada nih cepet banget liatin pepohonan sekitarnya. Oke semuanya, kali ini kita mau mukbang pohon pisang kole. Tapi mukbangnya dimentah aja ya, Ayah. Ya. Mau dipetis. Mate geus kepengen banget. Jadi ngerujak pisang aja yang cepet ya. Di sekeliling ini muter-muter, ini pohon pisang kole semua. Banyak, mak. Serena, iya teh pohon pisangnya tumbuh liar kabehnya. Mantep kan? Tumbuh liar tapi pohonnya loba keneh euy. Mak kan sering sekali masak pisang, pohon pisangnya Ayah. Nah kali ini emak mau mukbang pisang kole mentah-mentah. Nyobain, Mau mak. nyobain. Soalnya seger nih, siang-siang bolong kayak gini bikin rujak dari pohon pisang kole, Yang pedas, mak. yang pedes. Aduh, bayanginnya aja ya Gus ngacai. Hayu atuh dan cari pohon pisang kolenya yuk ah. Tapi kali ini teh emak ambilnya yang muda dan belum berbuah aja ya. Sadayana, sekilas info ye, buah pisang kole enggak kayak pisang lain yang rasanya teh manis. Pisang kole ieu rasa buahnya sedikit keset. Nah, dari batang pisang nu ditebang ada nih harus dikupas heula sampai nemu umbutnya, sadayana. Intinya teh, ambil bagian atau lapisan paling dalam si batang pohon pisang eta lah pokoknya nama ya. Tuh lihat, dari segede gini, tuh batangnya dapatnya segede gini yang bisa kita makan. Tapi nggak apa-apa, yang juga banyak. Asa geus loba ieu mah. Cukup ini mah buat mukbang. Hayu weh. Ah, cara ngerujaknya mah kieu we atuh. Cukup pakai gula merah, cabai rawit, honje dan garam. Biar ketemu rasa manis, pedas, asin dan asam. Atuh cobain lah yuk. Sabar. Mak aduk dulu atuh biar semua lapisan umbut bisa kena bumbu rujaknya. Nah, guys, kenapa kita harus cari yang muda? Soalnya kalau yang tua mah gini nih, tuh. Getahnya atau ramatnya Banyak banget ya. Iya. Lihat deh. Nah, bagus kayak ular-ularan mah tuh. Tapi kalem weh, rasanya mah tetep nguna kok. Anggap aja serat getahnya teh kayak keju mozzarella yang mengulur. Dani, ini umut pisang koleknya udah jadi rujaknya ini. Ya, mak udah gak sabar. Aduh, tapi ada yang ketinggalan, mak. Apa nggak ada udah ini? Oh, itu tuh kameramen, mak tuh. Ya sini Ini, mak. kameramen. Jangan sampai nggak makan ini. Ini kamu sini. Yang enak-enak, Ini mak. enak. Namanya ge mukbang ya. Jadi yang makan mah kudu ramean atuh. Rasanya mantap. Rasanya enak ya? Tadi pas nggak dibumbuin juga enak, mak. Enak ya? Apalagi ini dibumbuin. Rujak ini, mak. Enak. Lagi. Ayo, abisin. Sarena, biar dibilang makan batang pisang, tapi manfaatnya bagus loh buat pencernaan, buat mengontrol kolesterol dan menjaga tekanan darah. Iya tuh, emak pada mula umbut pisang. Ini dia yang jamur kuping. Sadayana, awas ya jangan salpok sama emak yang gandengan sama Adani. Iya mah terpaksa, soalnya emak teh lagi nyebrang sungai yang deres pisan. Awas balik dah. Caina mah ditarik. Airnya deras banget. Duh,
kebetulan semalam hujan satu malam ya, satu hari. Jadi semalam banjir. Oh, yang mandi tapi kayaknya tarik. Ayo. Oh, hari ini mau berburu supa lember. Kalau kata orang Indonesia mah supa jamur kuping. Kuping. Hayu Asadayana temenin emak biar cepet dapet yang dicarinya. Tuh. Jamur kuping. Ya Allah. Ini mah bukan jamur kuping. Itu mah kelapa pisang. Apa itu? Jantung. Bungkus jantung pisang. Ini mah Dani. Nih buat kameranmu aja. Nah, jamur. Duh, kalau emang ngikutin ada nih mah, ada aja bercandanya. Tapi emang gak nyerah ya, emak mau cari ke lokasi lain juga. Aduh, tapi mesti nyebrang sungai lagi nih Sadayana. Hayulah. Leur pisan. Akhirnya pucuk dicinta, jamur pun tiba. Emak nemu nih yang dicari. Ini dia yang cari jamur kuping. Kalau di tempat daerah namanya jamur palember. Nah, bentuknya kayak gini, coba bisa dilihat. Sadayana, biasanya jamur kuping kayak gini teh tumbuhnya justru di pohon yang busuk atau tumbang. Supa lember ieu aya yang warnanya coklat tua, ada yang coklat muda. Keduanya bisa dimasak, tapi lebih ngeunah nu coklat tua. Kedua jamur ini bisa dimasak. Cuma bedanya kalau jamur ini mah kalau dimasak itu lembek. Nggak terlalu enak. Tapi kalau yang ini tuh enak banget, ada kenyal-kenyalnya. Jadi lebih enak yang ini jamur. Kalau di sayur. Kamu dapat? Kecil. Kecil sama Ayo mbak, tambah-tambah. Ya boleh juga lah ya, usahanya ada nih daripada bercanda terus. Serena, kayaknya udah cukup nih ngambil jamurnya. Yuk ikut mama masak. Ini dia jamur yang tadi ambil di hutan sama si Adani sama kameramen. Ini udah bersih ya. Tapi nggak bisa langsung dimasak sekarang. Ini masih ada prosesnya. Harus dijemur selama 2 hari. Pokoknya sampai kering banget. Tapi nggak nunggu sampai kering ya, karena udah punya yang kering. Tuh, bandingkan ya. Ini yang kering, ini yang belum. Ini tinggal di leob, udah mau nganggo cai panas. Tuh, kalau yang belum kering masih ada lendirnya seperti ini. Jadi kalau udah kering tuh lendir-lendirnya pada hilang. Jamur kuping ieu dijemur buat menghilangkan lendir yang ada. Kalau udah kering, jamurnya mau emak siram pakai air panas sampai terendam. Terus tunggu deh sekitar 25 menit. Maafkan emak yang labil ya jamur. Dari yang basah dijemur sampai kering, sekarang emak siram lagi pakai air. Wih, jadi penuh. Ini udah bekah, Tuh, tapi kita harus buang sisa-sisa kayunya seperti ini nih. Tuh, potong aja ya. Kita bersihkan. Simpan sini dulu. Kalau sisa kayunya udah bersih, langsung siapin bumbu, haluskan dan masak yuk. Untuk bumbunya, gunakan merica, garam, kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai hijau, gula pasir, bumbu penyedap, tomat, seledri, dan daun bawang. Untuk tambahan sayurannya, gunakan wortel, buncis, sama kembang kol. Sekarang mau tumbuk dulu bumbunya sampai halus. Sengaja pakai cabai hijau supaya ada rasa pedas-pedasnya. Nggak pakai lama, kalau sayur dan jamur udah mulai lunak, langsung angkat ya Sadayana. Bukan biar nggak terlalu lembek sih, tapi emak dan Ada nih udah lapar nih. Duh, wow, ini yang dinamakan
capcay jamur kuping. Pasti mantep, Pak. Pada tahu enggak? Cobain ah. Dengerin suaranya. Cakruk. Cuanya baca setengah matang. Enak. Biar sayuran gigit dari sayurannya nggak terlalu hilang. Sadayana walau sederhana, manfaat jamur kuping seueur loh buat kesehatan. Bisa menurunkan gula darah, mengandung antioksidan, dan menjaga berat badan. Sedepan. Sayang, mau ngebawa nasi? Iya, udah biasa. Udah biasa. Kalau habis mah kenyang ini. Nah, Emak, Adani, dan kameramen mau lanjut makan heulanya, ngabisin capcay jamur kupingnya, mumpung masih hangat. Sadayana jangan lupa makan sayur ya, biar sehat terus kayak emak. Selamat makan ya, Sadayana. Sadayana, tingali, meuni rame pisan yeuh. Emak teh aya di pasar tradisional terbesar di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sadayana. Ini sekarang emak berada di pasar Brastagi. Jangan beras lagi. Bener ya? Ini di Brastagi, pasarnya pasar? Pasar naonnya kameramen? Roga. Mak. Ada yang kasih tahu emak di belakang Roga. Tata, kendaraan pengangkut sayurannya mulai berdatangan. Emak mau ikut bongkar, siapa tahu ya nambah cuan. Persoalan manggul-manggul mas, serahkeun ke emak. Bantu Mak. Yuk. Ayo Pak. Waduh. Enak. Alhamdulillah. Selesai kameramen. Sadayana. Lumayan. Ini ada berapa kintal ya? Udah, sekarang kita cari lagi. Ayo. Cari apa, Mak? Cari ini mau ambil mau cari angkut-angkut buat tambahan pulang. Pakai duit ya? Ayo. Yaudah, ayo. Ini luasnya tepat. Gimana sih? Halangin jalan, Aduh, ngapain ini? Ih, repot kali. Ada ibu-ibu. Ngapain sih di jalan? Ih, susah mau jalan ini. Kalian tengok ini, ada ibu-ibu ya kan, kuat kali bawaannya, banyak kali. Halo, kumaha sih ngehalangin jalan emak? Gawean mate jadi terhambat yuk. Lamun keur ngonten mah sok we atuh tapi ulah di tengah jalan. Loba orang warawiri antar sayuran. Kasih lagi, kasih lewat. Ini YouTuber Medan bukan ya? Iya, ini mah Om Sarung. Ini main nah. Bener ya Om Sarung kan? Benar, ini main nah kan. Betul. Aduh, mau kemana? Ini barang dulu sebentar. Mak, bentar. Mak, tunggu, Mak. Sadayana. Kameramen. Emak sekarang nih temenin kakak. Kakak Re. Emak itu di sini sama Bang Rinto juga mau bikin apa? Cimpa. Tuh. Apa, Bang? Hah? Makanan khas Karo kameramen nih. Kayak ibu-ibu di belakangnya emak. Teteh, ibu, damang. Saya damang, alhamdulillah. Adonannya terbuat di tepung ketan, dicampur ubi ungu nu sudah dihaluskan. Tambahin air, lalu diaduk nepi kalis. Agak tengok-tengok gini lah, Mak. Asik. Kak, diliatin. Masa kakaknya Udah, Kak, kakak usah sibuk. Gimana sibuk, Kak? ya. Isian ti cimpa ieu teh aya unti kalapa, terbuat dari gula merah nu dimasak dan dicampur kelapa parut. Apanya, Kak? Oke, Mak, masukin aja Pelan-pelan aja ya, Kak ya. Iya, Kak, pelan-pelan aja ya, Kak. Mak. Masukin boleh, Kak? Boleh. Biar kameramennya pengen lihat katanya, Kak. Iya.
Habisin aja itu mah. Aduk nepi matang dan menggumpal ya. Selanjutnya ambil adonan lalu dipipihkan di atas daun singkut. Daun singkut ieu tumbuhnya di hutan. Cenah mah bisa menambah aroma harum pada makanan. Ulah lupa olesin minyak supaya teu lengket. Isi adonan dengan unti kelapa, lipat dan ikat kedua sisinya. Ore mak, bisa juga mak. Akhirnya berhasil juga. Terakhir tinggal kukus sekitar 30 menit dengan api sedang. Sadayana. Kameramen. Cimpa originalnya sama cimpa ungunya udah matang nih. Kalau ini apa sih, Bang? Nah, ini namanya nih mak, ini namanya cimpa mata nih. Cimpa mata. Oh, Cimpa mata. sambal mata bukan? Oh, beda ya, beda. Yang ini apa? Cimpa tuang. Cimpa tuang. Oh, dituang, kameramen dituang. Oh, gitu. Emak mau nyoba ini aja, cimpa ini yang ori. Yang ini, yang ungu. Yang tadi cari ubiknya kan? Tadi payah kali kan mak? Iya. Ada mak. Ternyata ada lebih di satu jenis cimpa. Nanti Emak cobain semuanya ya. Ini tuh kameramen, kalau di Jawa Barat mah namanya mendut. Mendut. Apa itu mak? Ini, kue ini, ini kecil cimpa. Ya. Kalau di Jawa Barat mendut namanya. Mendut. Bismillahirrahmanirrahim. Mak, coba mak gimana mak? Gimana rasanya? Tuh kan, rasanya sama kayak mendut, cuma beda bahasa doang pada kameramennya. Cimpa ieu kuliner khas nu biasa disajikan saat aya acara adat. Bisa oge jadi oleh-oleh nu punya arti mempererat persahabatan dan kekeluargaan. Nah, ini yang original nih mak. Coba. Nah dia nggak pakai yang namanya ubi ungu. Enggak, Kita makan warna ya mak asli, ya. Kita makan ya. Manganjolo kita. Manganjolo. Nih, kasih. Ini dalamnya, ini intinya full, penuh, isiannya sangat penuh bilang intinya. Jadi intinya ini mak, ini dari Intinya kelapa. inti. Ini kok apa mak? Oh. Gula merah mak. Iya. Mahal juga. Gimana mak dapat intinya? Aku Apa? lupa loh mak. Aku tadi Lupa sini mau apa? sambil konten. Iya. Hah? Ayo, aku mau sekalian ngonten. Ya. Nah, kita sekalian challenge lah nih mak, apa? Banyak-banyakan makan ini nih. Oh, boleh. Berani nggak, mak? Halo, mau diajak konten Cina? Ayolah, siapa takut? Kali mak. Makan berapa, Mak? Cuma, Cuma. Apa lu? Mak. delapan. Hatur nuhun Om Sarung, udah ajakin emak bikin cimpa, terus diajak ngonten oge. Semoga habis makan cimpa, tali persahabatan emak sama Om Sarung semakin kuatnya. Sadayana. Raos pisan. Ayo, Bang. Lanjut. Sadayana, biasalah emak mau balik ke elemen emak yo. Apalagi kalau nggak main basah-basahan. Iya teh sebenarnya emak pengen cari tutut sama si Bapak. Kameramen, mana embernya? Masa sama si bapak nggak bawa ember? Nggak bawa ember? Aduh. Bentar Pak, mau bawa ember dulu Pak. Ulu kameramen mah atuh ngerjain mawain namanya. Ya sih, kan jadi cari dulu embernya. Nih Pak, buat bapak.
Ih, Dapat banget. baru tinggal sebentar dapat banyak si Bapak. Wow, banyak Pak. Banyak. Woi, si bapak keren, lengah dikit udah dapat segenggam tutut aja nih. Ini sekarang tempat berburunya cari tutut sama si Bapak. Kebetulan padinya udah dipanen, jadi nggak takut untuk merusak padi. Jadi bebas untuk jalan dan cari tututnya. Ayo kita cari tutut-tutut. Tapi harus pelan-pelan carinya. Soalnya lamun saradak suruduk bisi bubar nih tututnya. Tutut itu biasanya nempel di batang padi. Contohnya seperti ini. Jadi menempelnya nggak terlalu keras, hanya menempel aja. Jadi koyak sedikit, udah deh jatuh. Jadi kita harus hati-hati, pelan-pelan kalau ngambilnya. Tutut sering oge disebut keong sawah. Udah pasti biasanya hidupnya teh di sawah atau di danau. Sebenarnya tutut tuh hama, tapi kalau diolah lagi dengan tepat, tutut bisa jadi makanan bergizi tinggi. Tuh lihat, baru sebentar udah dapat banyak. Baru sekitaran areaan sini, nggak perlu jauh-jauh. Hasilnya udah dapat banyak. Lumayan kan? Tuh masih banyak kameramen. Bantuin. Bisa meren kameramen, ambil gambar emak bari nyari tutut tipis-tipis. Kayaknya ini udah dapat banyak tuh. Udah cukup untuk kita masak. Kita ambil secukupnya aja. Takutnya nggak habis. Sayang kan mubazir kalau dimasak nggak habis. Apalagi ditambah sama hasil tangkapan si bapak, jadi makin banyak kan tututnya. Tada, ini dia. Tutut ini udah rendam selama 1 malam ya. Dan udah potong ujungnya tuh. Biar nanti kalau dimakan tuh gampang. Biar makin sedap, mau pakein bumbu ini nih, Sadayana. Seperti biasa, mau siapin bumbunya terlebih dahulu. Udah masukin garam ya, tuh. Sekarang cabai rawit, bawang putih, bawang merah, cabai merah, kemiri, kunyit, ketumbar bubuk, dan merica. Mak tambahin ogenya sedikit rempah pala. Ayo oge tomat, lengkuas, daun salam dan serai yang udah digeprek. Meriahkan bumbunya Sadayana. Ai si tututnya merebus di air mendidih selama 15 menit. Lamun geus mateng, mah cuci sampai bersih. Lanjut teh yuk tumis bumbu. Kalau udah harum tututnya mah masukkan, kasih air dan santan biar makin gurih. Penyedap rasa juga nggak lupa lah ya. No micin-micin mah nonik mata tuh. Setuju Sadayana? Lamun semua geus dimasukin, diamin sampai airnya mendidih ya. Iya mah mastiin aja bumbunya masuk ke tutut bagian terdalam. Lagian kalau didiemin 3 hari mah tuh berarti lagi berantem ya Sadayana. Ini sudah matang. Harum banget ya. Sekarang mau masukkan ke dalam mangkok. Hayu makan Sadayana. Seni makan tutut teh emang kieu ya. Kelihatannya teh siga kecup-kecup sayang si tututnya. Padahal mah ieu teh trik biar daging tututnya keluar. Jadi kalau makan tutut itu ada kecok-kecok gitu. Enak banget ini. Tadi Nah, kalau makan tutut, hati-hati ya. Nah, ini tutup dari tututnya, takut kemakan. Nah, seperti ini tipis. Jadi pelan-pelan saja. Lagian kalau makannya cepet-cepet ge, badai ka mana atuh. Nikmatin we lah.
Tapi sebenarnya teh bisa oge lah makannya pakai tusuk gigi. Tapi mama pengen manual lebih seru gitu. Sedayana kecil-kecil kieu manfaatna tutut baradag loh. Bisa penuhi kebutuhan protein dan bagus pisan buat tulang. Tutut mah pada mula. Rasanya kayak tutut, tapi mirip tutut, enak tutut. Aduh, kameramen ada-ada aja. Iya tuh, malah terkejut nggak sih makan tutut tapi rasa stik daging sapi? Ayolah sadayana, mah habisin heulanya ieu tututna. Mumpung masih hanet. Siang-siang gini makan tutut sama kuahnya, seger banget. Sadayana, Mama mau bikin dadar gulung pelangi. Dari namanya aja udah menggugah selera ya. Pertama-tama kita masukkan airnya. Lalu setelah itu gula merah yang sudah diiris ya. Masukkan gula putih. Kita rebus sampai gulanya mencair ya. Kurang manis apa coba? Udah ada gula merah, masih ditambah gula putih juga. Sekarang kita masukkan gula cair yang tadi kita rebus. Kita rebus pemirsa. Setelah itu kita masukkan ampas kelapanya. Setelah itu kacang hijaunya yang sudah direbus ya. Biar isiannya wangi, jangan lupa tambahin daun pandan. Ma pakai 2 lembar aja. Kita aduk-aduk seperti ini sampai semuanya tercampur rata ya. Dan juga aduk-aduk sampai airnya menyusut. Dadar gulung ini mah udah pasti kesukaan banyak orang atuh. Emak aja kalau bikin pasti jadi rebutan orang rumah. Sekarang kita tinggal membuat adonan ya. Kita masukkan tepung kanjinya. Untuk campuran tepungnya, kita gunakan tepung terigunya setengah kilo. Kalau tepung kanjinya 1/4 saja. Biar ada sedikit rasa gurih, tambahin garam secukupnya. Terakhir jangan lupa masukin 1 butir telur dan margarin yang udah dicairkan. Aduk-aduk sampai semua adonan tercampur rata. Kita masukkan air santan sedikit-sedikit ya. Ya, ini adonannya sudah jadi. Tadi saya menggunakan 1 liter air santan ya. Pastikan adonannya teh gak menggumpal. Jadi harus masaring terlebih dahulu. Biar tampilannya menggugah selera, beri pewarna makanan ya. Sebagian adonan kita sudah pisahkan. Jadi 3 wadah ya. Sekarang kita mulai mewarnainya. Warna yang Ma pakai di sini adalah hijau, merah, dan coklat. Pokoknya mah paduan yang cakep pisan. Cara membuatnya seperti ini ya. Soal motif itu bebas. Terakhir siram adonan yang berwarna putih, persis kayak bikin telur dadar. Tuh lihat, meni cakep pisan warna-warninya. Nah, kalau semua adonan sudah selesai, saatnya beri isian. Isinya sesuai selera saja ya. Selain diisi gula kelapa, ada juga yang diisi aneka buah-buahan. Bebas, sesuaikan aja sama selera sadayananya ya. Lalu kita lipat seperti ini. Lumayan panjang nih bikinnya, tapi hasilnya udah pasti raos pisan. Hayu sadayana buruan bikin sendiri di rumah. Bahan dan cara bikinnya gampang pisan. Emak jamin pasti habis tak bersisa deh. Selamat mencoba ya.